Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga Bapak Ibu yang berada di rumah kita masing-masing, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita di sore hari ini. Juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah melalui live streaming. Kita puji Tuhan dari penyanyian HKBP nomor 205 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu kitab pertama sampai ke-10.
Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahatlah pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah percemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau
di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini sebagai epistel, yaitu tertulis dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara responsoria. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ke-20 setelah Trinitatis, 25 Oktober 2020. Topik Minggu, Yesus adalah air kehidupan. Romawi pertama, pemberitahuan. 01. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 di ibadah pukul 9 WIB. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis, agar mendaftar pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 02. Pelantikan pengurus seksi-seksi periode 2020-2022. Pelantikan semua pengurus seksi periode 2020-2022 telah dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di ibadah pukul 9 WIB. 03. Peresmian gedung fasilitas gereja HKBP Pasar Minggu. Gedung fasilitas HKBP Pasar Minggu akan diresmikan atau dimasuki yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Minggu 22 November 2020 pukul 8 WIB di gedung baru dan dilanjutkan ibadah Minggu jam 9 WIB. Semoga acara tersebut berjalan dengan baik. 04. Calon Sintuah Wilayah 2 telah bersedia menjadi calon Sintuah dari Wilayah 2, yaitu Bapak Abner Simamora SPD, suami dari Ibu Farida Burwaritonang. Alamat Jalan Danakarya RT 06 RW 04 nomor 18G Ranco Tanjung Barat. 05. Warta pernikahan. 05.1 Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Harkita Oki Wiratama Sinaga, sarjana akuntansi, putra dari Bapak Dr. Anus Hasiholan MT Sinaga almarhum, dengan Ibu Trisia Mardiani Boru Sidaputar.
Alamat Jalan Gunung Raya nomor 21, Wilayah 1, anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dengan Sondang Mala Boru Sitanggang, sarjana akuntansi, putri dari Bapak C. Sitanggang almarhum, dengan Ibu Risnawati K. Boru Sagala, alamat Komplek Gria Prima Asri Blok B 6 nomor 1 Bandung, anggota jemaat HKBP Manado. Pemberkatan pernikahan pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 05.2. Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Yosua Pangihutan Diliano Silitonga, sarjana teknik, putra dari Bapak Dr. Merlinggom Silitonga, Master Epidemiologi, dengan Ibu Insinyur Susi MDS Boru Simanjuntak, Master Teknik. Alamat Jalan Nangka nomor 2 RT 06 RW 05 Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Wilayah 1. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Penny Aselia Boru Silaban, sarjana teknik, putri dari Bapak Robert Silaban, dengan Ibu Nurmai Boru Simamora. Alamat Jalan Batu Kramat nomor 8A RT 11 RW 05 Condet Batu Ampar, Jakarta Timur. Anggota jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 05.3. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Tagor Bungaran Siraja Uluan Simanulang, sarjana ekonomi, putra dari Bapak Punguan Manulang, dengan Ibu Diana Borumunte. Alamat Jalan Jati Jajar Naterman nomor 86 RT 03 RW 03, anggota jemaat HKBP Pos Pelayanan Cilodong, Resort Depok Timur, dengan Julianti Boru Hutapea, sarjana pendidikan, putri dari Bapak Husor Hutapea, dengan Ibu Samsia Boru Uruk. Alamat Jalan Jahidi RT 03 RW 011 nomor 57 Wilayah 1. Anggota jemaat Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur. 06 Jemaat Baru. Pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Habibi Hotmian Manalu, sarjana ekonomi, dengan Ibu Natasha Bintang Elisa Boru Arwan, sarjana ekonomi, dengan 1 orang anak, yang beralamat di Agung Lestari Townhouse, Lenteng Agung nomor 8 Jagakarsa, wilayah 16. Nomor registrasi jemaat 16981. Pindah dari jemaat HKBP Selipi Resort Selipi. 07 Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Sahala Leno Harrison Tampu Bolon, dengan Dela Christine Boru Hutapea pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, yang beralamat di Jalan Pondok Timur Mas Blok H1 nomor 6 Jaka Setia Bekasi Selatan, wilayah 14.
anak dan ibu dalam keadaan sehat. B. Telah lahir anak laki-laki dari keluarga Raymond Ritar Tobing, Ibu Meriani Borunenggolan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung, RT 05 RW 01 nomor 61 Jakarta Selatan, masuk wilayah 3, anak dan ibu dalam keadaan sehat. C. Telah lahir anak perempuan di keluarga Habibi Hotmian Manalu Sarjana Ekonomi, Ibu Natasha Bintang Elisa Boruhutapea pada hari Senin 12 Oktober 2020 yang beralamat di Agung Lestari Townhouse Lenteng Agung nomor 8 Jagakarsa wilayah 16, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Jemaat meninggal pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Sintua Ruma Simangunsong Esteria Simanjuntak, umur 71 tahun, istri dari Bapak Sintua Ruma Simangunsong almarhum. Alamat Jalan Gotong Royong Cilandak, masuk wilayah 12. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu Yesus adalah air kehidupan, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 14. Yohanes 4 ayat 5 sampai ayat 14. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu Horas. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah sore ini di Gereja HKBP Pasar Minggu. Dan selamat hari Minggu pula kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini di rumah atau dimanapun berada lewat live streaming. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah sejarah panjang terjadi dalam kehidupan orang Israel antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dahulu mereka itu satu, dari 12 suku, 12 marga, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi ketika Raja Asyur atau Assyria menaklukkan Israel, termasuk Israel Utara yang kemudian beribu kota Samaria atau Kanaan, maka sejak abad ke-8 akhir atau sekitar tahun 720, maka Israel Utara ini atau Samaria ini berada di bawah pemerintahan Asyur, termasuk orang-orang di dalamnya. Maka sejak saat itu terjadilah percampuran di tengah-tengah kehidupan orang Samaria. Mereka kawin dengan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Mereka dekat dengan kerajaan Asyur, dengan penduduk Asyur. Dan ini membuat orang-orang Yahudi, Yehuda, merasa bahwa mereka itu adalah pengkhianat bangsa. 10 marga yang ada di Samaria mereka anggap sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat Tuhan.
Mereka mulai menyembah Baal, ilah-ilah lain, berhala-berhala yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka sejak saat itu Yehuda atau Yahudi menganggap bahwa Samaria adalah musuh mereka, musuh abadi. Padahal dari atas, dari Yakub mereka adalah satu opung, satu darah. Tetapi karena perselisihan ini maka turun-temurun, apalagi di sekitar tahun 400 mereka mendirikan, orang Samaria mendirikan kuilnya sendiri untuk dapat menyembah Baal. Hal ini semakin menyakiti hati orang Yahudi. Maka pesan turun-temurun dari satu bapak ke anaknya sampai ke cucunya pun demikian, bahwa kita tidak boleh bersatu dengan orang Samaria. Dan pesan itu mereka pegang teguh, mereka jalankan. Sesungguhnya kalau kita ikuti kisah ini, berjalan dari Yudea menuju Galilea, sebenarnya lewat Samaria itu lebih dekat. Tetapi kalau orang Yahudi, mereka lebih memilih menyeberangi Sungai Yordan ke selatan, lalu kembali ke utara hingga tiba di Galilea, panjang. Tetapi daripada bertemu orang Samaria, mereka lebih baik menempuh jalur yang panjang, jarak yang lebih jauh. Itu permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Maka mereka tidak boleh bertemu. Tetapi kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus, bagaimana di dalam nas ini yang pertama yang ingin disampaikan adalah Yesus menerobos segala pembatas penghalang yang ada. Karena Yesus tahu satu-satunya penghalang keselamatan antara orang Yahudi dan orang Samaria adalah kebencian dan dendam yang ada di dalam hati mereka. Maka Yesus melakukan karyanya di tengah-tengah kehidupan mereka dengan menerobos benteng-benteng pertahanan, benteng-benteng pembatas yang ada antara orang Yahudi dan orang Samaria. Saudara, betapa dekatnya kehidupan kita dengan konteks di dalam nas Alkitab ini. Saudara pernah mengalami hal seperti ini? Saya pernah. Misal nih, ketika berjalan misalnya dari sana mau ke konsistori, di sini ada orang yang enggak saya suka. Saya mutar dari sana menuju konsistori. Itu pernah saya alami. Untuk menghindari saya bertemu dengan orang yang tidak saya sukai, saya lebih bagus mutar. Jadi jangan kita katakan bahwa ini orang Yahudi kelewatan, orang Samaria kelewatan, orang Batak juga kelewatan. Saudara pernah mengalaminya dalam konteks kehidupan yang berbeda yang lain, dalam konteks yang lain? Mari kita renungkan. Lebih bagus kita berputar, berkeliling daripada bertemu dengan dia. Yang bahayanya, saudara, ketika rumah saudara di ujung gang dan rumah musuh saudara di depan gang. Gangnya buntu lagi. Dari mana saudara lewat tiap hari pagi, berangkat pagi, pulang malam. Manjat tembok. Atau ketika melewati rumahnya buang muka. Supaya jangan bertatap muka. Padahal di sini dalam konteks ini Yesus sendiri mengingatkan kita bahwa satu-satunya pembatas keselamatan itu adalah dendam di dalam hati kita. Dan Yesus ingin mencabut ini. Dia tidak melangkah dari yang saya katakan tadi di awal, di akhir abad ke-8 sebelum Masehi, tahun 722 sebelum Masehi, tetapi dia melangkah lebih jauh dari peristiwa Yakub. Ketika itu bisa dibaca kisahnya sumur Yakub ini bisa dibaca dalam Kejadian 19, ketika Yakub memberikan tanah ini kepada Yusuf anaknya
Dan dia sendiri menggunakan sumur ini untuk menghidupi keluarganya dan ternak-ternaknya. Betapa indah, betapa damainya kehidupan kala itu. Yesus berangkat dari sana mengingatkan orang Samaria, perempuan Samaria itu, bahwa mereka adalah satu dengan orang Yahudi. Tidak ada lagi pembatas ketika keselamatan itu telah diberikan oleh Yesus kepada manusia. Yesus berkata selanjutnya bahwa barang siapa minum dari sumur itu, air dari sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang meminum air dari Yesus, air kehidupan, mata air kehidupan, sumber air kehidupan, ia tidak akan haus lagi. Saudara, kita telah diberikan oleh Tuhan Yesus sebuah rahasia kehidupan yang kekal. Dia telah mengungkapkan rahasia yang luar biasa. Jikalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, tidak haus lagi, maka mintalah air kehidupan itu. Mintalah kepada yang punya air kehidupan. Ini kan sama-sama simbol kehidupan ya. Baik air secara jasmani yang kita minum sehari-hari. Yang pernah saya baca bahwa ketika seorang manusia tidak minum selama 3 hari, dia bisa meninggal dunia. Kalau tidak makan seminggu masih bisa hidup. Itu secara jasmani. Lalu Tuhan Yesus memberikan air kehidupan secara rohani. Dia bukan hanya memberikan air, tetapi dia memberikan mata airnya, sumbernya. Kepada setiap orang yang ingin memperoleh kehidupan yang kekal, maka mintalah air kehidupan itu dan minumlah. Maka engkau tidak akan pernah haus sampai kepada kehidupan yang kekal. Saya katakan saudara, Yesus telah mengungkap sebuah rahasia besar akan keselamatan manusia. Tetapi betapa manusia itu sendiri menolak pemberian Yesus akan air hidup ini. Saya katakan menolak, mengapa? Karena di dalam hati saya masih ada rasa iri, masih ada rasa dengki, masih ada rasa marah, masih ada rasa dendam. Padahal Yesus berulang-ulang saya katakan, Yesus tahu hanya itu penghalang satu-satunya keselamatan itu sampai kepada orang percaya. Hanya itu penghalang satu-satunya saya memperoleh anugerah keselamatan. Sepanjang hati saya ini masih ada dendam, masih ada marah, saya tidak akan pernah menemukan air kehidupan. Saya ingat sebuah artikel yang pernah saya baca, saya lupa judulnya ini, saya coba cari-cari, saya searching di Google nggak ketemu, saya lupa, tapi saya ingat pernah saya baca beberapa belas tahun yang lalu. Isi artikelnya kira-kira begini. Satu-satunya penghalang doa kita sampai kepada Tuhan adalah rasa dendam di dalam hati, benci di dalam hati kepada sesama. Hanya itu penghalang. Maka jangan heran kata artikel tersebut, jikalau doa-doa orang yang demikian hanya sampai kepada atap rumah dan atap gereja, tidak mampu menembus. Dia boleh berdoa dengan suara yang kencang, suara yang kuat, tetapi meskipun pakai sound system seperti ini, tetapi ketika dendam dan marah itu masih bersemayam di dalam hati saya, doa saya hanya sebatas plafon gereja ini, tidak sampai ke surga. Maka supaya doa saya sampai ke surga, doa kita sampai ke surga, buanglah rasa benci di dalam hati. Buanglah rasa dendam di dalam hati. Dan izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Supaya doa kita bisa sampai ke surga. Tidak hanya sebatas plafon rumah, plafon gereja.
Dan kalau kita sudah menemukan rahasia tersebut Bapak Ibu Saudara, betapa sekarang ketika kita berdoa, saya akan mengingat kesalahan saya kepada orang lain. Saya akan mengingat wajah orang yang saya benci, wajah orang yang membuat saya marah, wajah orang yang membuat saya dendam. Dan di dalam doa saya akan ucapkan namanya. Saya akan bawa nama orang tersebut di dalam doa saya dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, ampuni dosanya. Maka pada saat itu doa saudara akan sampai kepada Tuhan. Yakin saja. Jika tidak saudara, maka rasa benci, rasa marah itu akan seperti cancer, akar pahit di dalam hati kita. Selalu ada yang kurang. Yesus sendiri pernah berpesan, jikalau engkau ingin memberikan persembahan dan berdoa, tetapi engkau teringat akan kesalahanmu kepada saudaramu, tinggalkan dahulu persembahanmu dan berdamailah dengan dia. Apa artinya? Segala doa, segala pujian, segala persembahan yang saya berikan kepada Tuhan tidak akan ada artinya kalau hati saya, di dalam hati saya masih bersemayam kebencian dan marah kepada orang lain. 3 hal sudah saya sampaikan lewat khotbah kita pada sore hari ini. Tetapi hal yang paling pokok adalah rahasia kerajaan Allah kehidupan yang kekal itu telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Yesus adalah mata air kehidupan. Epistel kita tadi dari 1 Raja-Raja pasal 17 itu tentang kisah tentang Elia yang Tuhan suruh berangkat ke sungai Kerit karena terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Kita saksikan saudara bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Yang menyerahkan segenap kehidupannya ke dalam Tuhan tanpa ragu. Meski di dalam kesulitan yang sangat luar biasa. Logikanya begini. Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit. Padahal sungai itu sudah kering. Layakkah jikalau Elia berkata, loh kok disuruh ke sana? Aku minum dari mana? Makan dari mana? Tanah sudah pada gersang, bukan hanya gersang, pecah-pecah, retak. Sungai kering. Lalu dari mana aku makan dan minum? Tetapi Tuhan berpesan, aku akan memerintahkan burung gagak memberikanmu makan. Saudara, Allah tidak menyuruh burung merpati. Tidak. Allah tidak menyuruh burung perkutut. Atau Allah, apa itu burung yang cantik sekarang, burungnya yang dipelihara si Mas Yanto kita, lovebird. Tidak. Tetapi Allah memerintahkan burung gagak. Mengapa harus burung gagak? Apa makna di balik perintah Tuhan ini? Apa simbol yang ingin Tuhan tunjukkan kepada Elia, kepada orang percaya dengan burung gagak ini? Burung gagak adalah lambang keserakahan. Kita tahu burung gagak Bapak Ibu Saudara, burung pemakan bangkai. Dan ketika dia mendapatkan mangsa, dia akan mengembangkan sayapnya dan jangan ada yang coba mendekat. Dia akan hantam, dia akan bunuh. Itu adalah lambang keserakahan. Tetapi dalam perintah Tuhan, orang serakah sekalipun akan Tuhan perintahkan untuk memelihara hidup orang percaya. Jangan ragu. Meskipun kita menjalani kehidupan yang berat, pergumulan yang berat, percayakan saja kepada Tuhan. Tuhan telah memerintahkan burung gagak, lambang keserakahan dunia ini.
Maka setiap orang yang mempercayai berita ini, mengimani kabar ini, haruslah bersikap demikian. Jangan bersandar kepada dunia ini. Jangan bersandar berpengharapan kepada kekuasaan yang ada di dunia ini. Kekuasaan dunia ini ada batasnya, ada akhirnya. Tetapi kekuasaan Allah, kuasa Allah akan kekal selama-lamanya. Maka sekali lagi dan sebagai penutup untuk kita semua, seluruh jemaat yang hadir di bait suci ini maupun jemaat yang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Allah telah memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang. Tetapi tidak semua orang memperoleh dan menerima keselamatan itu. Padahal Allah telah memberikannya dengan cuma-cuma, tanpa berbayar, tanpa usaha. Hanya menerima, meresponnya dengan iman. Itulah yang sering disebut terutama tokoh reformator kita, yaitu Martin Luther, sola gratia. Hanya karena anugerah, bukan perbuatan baik. Gratia, grace dalam bahasa Inggris. Dari kata gratiae inilah diambil, diadopsi bahasa Indonesia, yaitu kata gratis. Tidak berbayar. Tanpa usaha, diberikan dengan cuma-cuma. Sayangnya tidak semua orang menyambut pemberian yang gratis ini. Banyak orang Kristen yang tidak peduli dan tidak mau menerima. Dia lebih senang kalau di dalam hatinya masih ada pengganjal, penghalang keselamatan itu. Padahal kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, akhir hidup kita tidak ada yang tahu. Beberapa kali saya menyampaikan lewat khotbah, bisa saja akhir hidup saya adalah malam hari ini. Ketika saya selesai melayani, saya pulang, saya nyebrang, disambar mobil, dan hidup saya berakhir. Maka pertanyaannya, sebelum saya mengakhiri hidup, mengakhiri napas saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat? Setelah saya mati tidak ada gunanya doa, 1000 doa pun tidak ada gunanya. Doa orang-orang yang mengasihi saya itu berguna ketika saya masih hidup. Tetapi ketika saya sudah menghembuskan napas saya, napas yang terakhir, 1000 doa tidak akan berarti. Maka bagi orang percaya, tidaklah masalah kapan dan bagaimana dia meninggal dunia. Tidak masalah. Besok, lusa, hari ini tidak masalah. Saya meninggal karena ditabrak mobil atau ditabrak sepeda pun tidak masalah. Saya meninggal dalam keadaan tenang atau dalam keadaan sakit tidak masalah. Permasalahan hidup orang percaya itu justru ketika dia hidup. Ketika dia masih sehat, apa yang kita lakukan? Itu yang paling pokok. Setelah saya mengikuti kehendak Tuhan, berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, lalu Tuhan menetapkan seperti yang dia sampaikan kepada Daniel, mene tekel uparsin, aku telah melihat dan aku telah menimbang dan aku telah memutuskan akhir hidupmu hari ini, maka saya akan meninggal di dalam kedamaian meskipun saya sakit. Itu kebahagiaan orang percaya, meskipun dia sakit tetapi dia meninggal di dalam damai. Karena dia tahu sepanjang hidupnya telah menjadi berkat bagi orang lain. Pernah dengar, mungkin kalau di Jakarta tidak ada lagi, tapi kami yang masih lahir di kampung seringkali
menyaksikan bagaimana seseorang misalnya, kalau dokter mengatakan nggak bisa selamat lagi, tapi nggak mati-mati juga. Tapi napas Senin Kemis, tapi nggak mati-mati. Medis sudah menyerah, keluarga sudah menyerah, tapi lama ini menderita. Dia meninggal setelah apa? Setelah atap rumahnya dibuka. Ya, lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir dan keluarlah jimat-jimat. Ada ikan, ada kelabang, lipan dari mulutnya. Dia muntahkan, baru dia menghembuskan nafas yang terakhir. Mengapa? Mengapa? Karena sesungguhnya selama hidupnya dia jauh dari Tuhan. Dia menolak kebenaran Tuhan, dia menolak keselamatan Tuhan. Yang dia andalkan adalah kekuatan dunia. Itu banyak. Makanya banyak orang kalau di kampung tuh ada tuh tahan tikam, ya, tahan ditembak, tahan dibacok. Tapi lapar nggak tahan, tetap aja dia makan. Karena mengandalkan dunia. Nah, di akhir hidupnya Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Di akhir hidupnya, sebelum semua itu dia muntahkan, dia akan tersiksa. Sama dengan rasa benci, rasa dendam yang tadi. Selama kita hidup, dia akan menjadi kanker, menggerogoti kedamaian kita, kedamaian di tengah-tengah keluarga, kedamaian di tengah-tengah persekutuan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka singkirkanlah dan terimalah air kehidupan. Dan setelah itu nikmatilah damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat sore malam hari yang indah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini. Baik seluruh jemaat Tuhan yang hadir di Bait-Mu yang kudus, maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah mereka atau dari berbagai tempat pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan yang baik ini, karena kami tahu banyak saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang tidak memiliki kesempatan menikmati persekutuan pada sore malam hari ini. Oleh karena kesibukan mereka, oleh karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, oleh karena permasalahan dan pergumulan kehidupan mereka, maupun oleh karena rasa malas yang ada di dalam diri mereka pribadi, lepas pribadi. Tapi kami berdoa Tuhan, agar di hari yang akan datang, Engkau pun memberikan kesempatan yang baik seperti ini kepada mereka-mereka, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau hadir menerobos benteng-benteng pembatas antara kami dengan keselamatan. Kau masuk ke dalam hati kami untuk membuang segala akar pahit yang ada di dalam hati, pikiran dan jiwa kami, agar kami memperoleh keselamatan, memperoleh air kehidupan itu. Janganlah kiranya anugerah yang telah Engkau berikan lewat kematian-Mu di kayu salib sia-sia atas kami. Tetapi biarlah anugerah-Mu itu senantiasa bersama-sama dengan kami dan senantiasa mengingatkan kami akan makna hidup kami sebagai orang percaya, orang yang telah Engkau pilih untuk diselamatkan. Karena teramat banyak orang yang tidak terpilih untuk diselamatkan. Maka janganlah kiranya pemilihan yang telah Engkau tetapkan atas kami pun sia-sia, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal dan memperoleh damai dan sejahtera selama kami hidup di dunia ini. Sehingga keluarga kami penuh dengan damai sejahtera, kami hidup bermasyarakat dengan damai sejahtera, kami hidup berbangsa dan bernegara dengan damai sejahtera daripada-Mu. Berkati kehidupan kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar Simangunsong yang pada hari ini Tuhan menerima ujian di tengah-tengah kehidupan mereka, di mana ibu, orang tua yang mereka kasihi telah kembali
kepada Engkau ya Tuhan, kembali kepada penciptanya. Engkau yang menghibur dan meneguhkan setiap hati keluarga besar, dan Engkau yang memberkati seluruh rangkaian acara hingga nantinya orang tua kami tersebut dibawa ke tempat peristirahatannya yang sementara. Kau berikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga besar dan kesatuan hati untuk bersama-sama melakukan yang terbaik di dalam seluruh rangkaian acara. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, oleh karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah dengan anak-anak dan berbagai hal yang tidak dapat diungkapkan satu persatu. Kasih Tuhan menyertai mereka, mengembalikan hubungan yang telah retak dan kasih yang telah hilang di antara mereka pribadi lepas pribadi, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan kesehatan mereka lewat tangan para dokter, para medis dan obat yang mereka konsumsi, makanan maupun minuman yang mereka konsumsi. Dan Kau berikan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kau berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang pada hari atau minggu ini bersukacita oleh karena karunia bertambahnya usia mereka maupun bertambahnya usia pernikahan mereka. Engkau ingatkan Tuhan agar kasih setia Tuhan tetap berdiam dan berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi gerejamu, secara khusus gereja HKBP Pasar Minggu dan seluruh pelayan yang ada di gereja HKBP Pasar Minggu ini. Engkau satukan hati pikiran kami Tuhan di dalam pelayanan, sehingga lewat setiap pelayanan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan jangan ada satu orang pun yang menjadi batu sandungan di tengah-tengah pelayanan kami. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 831 ayat 1 dan yang berikut. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua ke depan. Ku
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Horas. Ya, bagi seluruh jemaat, kita akan tetap bertegur sapa di depan pintu keluar, meskipun kita hanya bersalaman salam COVID. Terima kasih.